Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang masuknya ajaran Islam di Indonesia dengan teori-teori menurut beberapa versi. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif yang ada di nama depannya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Rute pelayaran yang digunakan untuk penyebaran Islam ke Indonesia dari Arab adalah sebagai: pertama, rute selatan dari arah rute selatan Arab atau Mekah dan Madinah, Yaman, terus Gujarat, terus Sri Lanka, terus Indonesia. Kemudian dari jalur rute yang ke utara, yaitu Arab atau Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, ke Baghdad, dan ke Gujarat, pantai barat India, kemudian ke Sri Lanka, yang terakhir ke Indonesia. Itu menurut teori Mekah. Kemudian menurut teori Gujarat, teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di Indonesia bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Indonesia alias ke Nusantara pada waktu itu, ya, belum ada Indonesia. Berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Nusantara ini dibanding para pedagang Arab. Ini menurut teori Gujarat. Kemudian menurut teori Persia menyebutkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari satu daerah Persia atau Persia, sekarang dikatakan Iran. Sebagai buktinya, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim, tokoh ulama dari Persia, di tahun 1419 yang ada di Gresik. Itu menurut teori Persia. Kemudian teori Tiongkok. Menurut teori Tiongkok, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Tiongkok.
Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai tahun 960 Masehi. Di daerah Guangzhou, Kanton atau Zhangzhou dan pesisir Tiongkok Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Tiongkok, yaitu raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Tiongkok. Ibunya berasal atau disebut berasalnya dari Champa, ya, Champa, Tiongkok bagian selatan. Sekarang sudah termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tionghoa atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik misalnya, menurut catatan-catatan Tiongkok diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Tiongkok. Nah, itu menurut teori-teori yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, jalur penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara periodik, sehingga dalam penyebarannya terdapat berbagai strategi dan sarana yang digunakan oleh para pendakwah, yaitu pedagang dan mubaligh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Adapun jalur penyebaran penyebaran Islam, ya. Adapun jalur penyebaran Islam di Indonesia diantaranya yaitu dalam hal perdagangan. Pada tahap awal, sarana yang digunakan dalam proses dakwah Islam di Indonesia adalah lewat jalur perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa India, bangsa Tiongkok, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, bagian tenggara, dan timur benua Asia melalui jalur perdagangan. Hal ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam. Kepada siapa? Kepada siapa saja tanpa ada paksaan. Tidak ada unsur paksaan untuk harus masuk Islam, tidak. Ya. Jadi tidak ada unsur kepaksaan. Kemudian jalur penyebaran Islam di Indonesia melalui pernikahan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi itu sendiri. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu, harus masuk Islam dahulu.
Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, tanpa upacara, tanpa ritual yang rumit yang lainnya, ya. Setelah itu mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi cukup tinggi. Sebab mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat. Kemudian setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas, akhirnya muncul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Nah, itu melalui jalur pernikahan. Kemudian jalur penyebaran Islam di Indonesia melalui pendidikan. Proses dakwah di Indonesia juga ditempuh melalui sarana pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti berupa pesantren, ya, dan madrasah dan lain-lain. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman mereka sendiri untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama, buka pesantren baru, ya, seperti ya buka madrasah di lingkungan mereka sendiri, di kampung mereka sendiri setelah mereka mendapatkan ilmu di pondoknya yang mereka belajar. Dengan demikian semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya, kualitas. Nah, jadi pendidikan Islam itu sangat membantu, ya. Sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga pesantren-pesantren itu terkenal dengan keilmuannya, akhlaknya. Anak yang sudah pernah mondok itu sudah pandangan masyarakat itu anak yang baik, karena pendidikan di pondok itu sangat mujarab, ya, akhlaknya. Kemudian kita lanjut jalur penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian. Jalur dakwah melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dan mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Jadi Sunan Kalijogo hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam. Jadi diisi dengan ajaran Islam dan nama-nama tokoh yang Islami. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung di Banten, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Kemudian selanjutnya jalur penyebaran Islam di Indonesia melalui tasawuf.
Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia itu tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan. Selain itu, mereka juga sering berhubungan dengan perdagangan maupun mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia waktu itu. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan penyembuhan. Di antara mereka ada juga yang menikahi gadis-gadis para bangsawan setempat, ya. Itu penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir, jalur penyebaran Islam di Indonesia melalui politik. Di Maluku misalnya dan di Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jadi kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya itu masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah tersebut. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, di Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Nah, itu merupakan salah satu daripada jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Subhanallah, ya, dengan cara-cara seperti ini, baik dari yang pertama tadi dari perdagangan, dari pernikahan, dari pendidikan, dari kesenian, dari tasawuf, apalagi melalui jalur politik, dirayu dulu rajanya agar supaya menjadi Islam, dengan tujuan agar rakyatnya ikut memeluk agama yang dianut oleh rajanya. Seperti itu, ya. Alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali di Indonesia ini menganut agama Islam, karena agama Islam ini sangat-sangat lembut, sangat-sangat sesuai dengan akal pola pikiran manusia, ya. Mulai dari pendidikan maupun dari akhlak maupun dari aturan-aturan main, kesehatan di bidang, ya, banyak sekali, semuanya itu sudah diatur di dalam agama Islam. Contohnya di dalam kesehatan, kalau kita minum disuruh untuk duduk. Kenapa harus duduk? Karena minum dengan duduk, minuman tadi itu bisa cepat diproses oleh perut, ya, tidak langsung keluar dari yang seharusnya dikonsumsi. Kemudian makan makan ataupun minum, kalau kita minum tidak boleh ditiup di gelas. Ketika minuman kita panas, kita tidak boleh meniup, ya, hukumnya makruh. Ditiup misalkan biar cepat dingin, tidak boleh kita meniup di gelas kita, di tempat minuman kita, karena akan menyebabkan penyakit. Maka disitulah Islam melarang. Kalau apapun yang dilarang oleh Islam pasti ada efek yang tidak baik. Apapun yang diperintahkan oleh Islam pasti ada efek yang berguna, bermanfaat. Nah, seperti itu, ya.
Ini menunjukkan Islam adalah agama yang paling benar. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.